Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Dr. Muhammad Shaleh SPD MPD dan Pak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mata kuliah kami Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul presentasi ilmiah. Adapun anggota-anggota kelompoknya itu saya sendiri sebagai moderator atas nama Fitri Syawalia dengan NIM 2102085020065 dan presentator pertama atas nama Hijrah dengan NIM 2102085020062, presentator kedua atas nama Nur Anissa Aprilia dengan NIM 2102085020064 dan presentator ketiga atas nama Nur Hastiarni dengan NIM 2102085010021. Selanjutnya masuk ke submateri. Pertama dibawakan oleh presentatornya. Kepadanya saya persilahkan. Presentasi ilmiah. Presentasi atau presentation sering dipahami sebagai suatu kegiatan menyampaikan informasi mengenai suatu hal, baik gagasan ataupun objek di hadapan orang yang banyak. Oleh karena itu, presentasi juga sering dikatakan sebagai berbicara di hadapan publik atau public speaking. Morrissey dan bahasa kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif. Mengkomunikasikan secara efektif suatu bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Itu faktor yang mendukung jalannya presentasi ilmiah. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas dan komunikasi tetap efektif. Faktor kebahasaan sangat penting diperhatikan dan merupakan hal mutlak untuk dipahami. Berikut ini dijelaskan lebih rinci mengenai faktor kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berbicara atau Arsyad dan Mufti 1993-17. Yang pertama yaitu faktor kebahasaan. Yang termasuk faktor kebahasaan adalah sebagai berikut: A. Ketetapan ucapan, B. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, dan yang terakhir ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor non-kebahasaan. Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan, akan tetapi juga ditentukan oleh faktor non-kebahasaan. Berikut yang termasuk faktor non-kebahasaan. A. Sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. B. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. C. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. D. Kenyaringan suara. E. Kelancaran. F. Relevasi atau penalaran. Dan yang terakhir yaitu penguasaan topik. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan presentasi ilmiah. Sebelum mempersiapkan suatu presentasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama, situasi. Perhatikan waktu dan tempat Anda akan melakukan presentasi. Yang kedua, tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai dari yang dilakukan? Yang ketiga, audiens. Perhatikan siapa saja yang menjadi peserta presentasi Anda. Yang keempat, metode. Metode apa yang tepat dipakai agar tujuan presentasi dapat tercapai. Materi selanjutnya yaitu etika dan tata cara pelaksanaan presentasi ilmiah. Dr. Aninditya Sri Nugraheni, MPD 2017, menyampaikan bahwa tata cara dan presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati 3 tata cara yang lazim, yaitu yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap ataupun bahasa presentasi PowerPoint. Yang kedua yaitu penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia.
Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Dan yang terakhir yaitu penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademis dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Materi selanjutnya yaitu melaksanakan presentasi ilmiah. Beberapa prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. A. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. 3. Menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. 4. Berpikir positif tentang peserta. 5. Membuat peserta dihormati dan dihargai. Mempertimbangkan budaya peserta, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal dan budaya setempat. Yang kedua, untuk memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. A. Memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta. B. Memastikan semua penyaji dapat melihat peserta. C. Menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya. D. Memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. E. Mendorong peserta untuk aktif terlibat. F. Menggunakan media yang baik dan berguna. Itulah paparan materi yang dibawakan oleh anggota kelompok 5 mengenai presentasi ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.